Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Seperti biasa, kali ini saya akan menghibur kalian dengan audiobook bro, agar mendapatkan sesuatu yang lebih berguna ya buat kalian yang sedang istirahat, yang sedang lagi nyantai aja, yang lagi olahraga. Silakan bisa mendengarkan audiobook ini bro, karena mungkin bisa menginspirasi ya buat kalian nanti untuk kedepannya, atau yang bingung lagi mau ngapain untuk memperbaiki hidup kalian masing-masing. Oke, kali ini saya akan membahas tentang The 5 AM Club. Oke, dari karya dari Robin Sharma. Oke, bro, langsung aja kita mulai. The 5 AM Club adalah buku pengembangan diri karya dari seorang Robin Sharma yang mengajarkan satu konsep utama, yaitu bangun jam 5 pagi dapat mengubah kualitas hidup secara drastis. Namun buku ini bukan sekedar tentang bangun pagi melainkan tentang bagaimana mengelola energi, fokus, disiplin, dan tujuan hidup kita. Buku ini disajikan dalam bentuk kisah fiksi inspiratif yang mengikuti perjalanan tiga tokoh utama, yaitu The Spellbinder, mentor misterius, dan The Artist, dan The Entrepreneur. Melalui dialog dan pengalaman mereka, pembaca diajak memahami rahasia kesuksesan luar biasa yang diterapkan oleh orang-orang hebat di dunia. Kita mulai di bab pertama, yaitu pertemuan yang mengubah hidup. Bab ini memperkenalkan dua tokoh utama, yaitu artis, seorang seniman berbakat yang hidupnya stagnan, dan entrepreneur, seorang pengusaha sukses secara finansial tetapi kosong secara batin. Mereka bertemu dalam sebuah seminar pengembangan diri dan merasa frustrasi karena hidup mereka itu tidak sesuai dengan harapannya. Disinilah mereka bertemu dengan sosok eksentrik bernama The Spellbinder, seorang pria misterius yang dikenal mampu mengubah hidup orang-orang hebat dunia. Spellbinder tidak menawarkan motivasi klise, ia justru menantang pola pikir mereka tentang kesuksesan, disiplin, dan waktu. Ia menekankan bahwa masalah terbesar manusia modern bukan kurangnya bakat, melainkan kurangnya struktur hidup dan fokus batin mereka. Hidup yang relatif, kemudian cenderung reaktif, kemudian bangunnya kesiangan, dan membiarkan diri dikendalikan oleh distraksi adalah penyebab utama kegagalan untuk meraih potensi terbaik dalam diri seseorang. Melalui dialog yang mendalam, Spellbinder mulai memperkenalkan ide bahwa jam-jam pagi adalah waktu emas untuk membentuk mental juara. Pagi hari ketika dunia itu masih tenang adalah saat terbaik untuk menata pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Ia mengundang mereka untuk mempelajari sebuah filosofi hidup yang telah membantu banyak tokoh besar dunia, The 5 AM Club. Ilustrasinya seperti ini, bayangkan dua orang berdiri di persimpangan jalan. Jalan satu itu tampak ramai, kemudian penuh kebisingan dan cepat. Jalan lainnya yaitu sunyi, tenang, dan penuh cahaya pagi. Spellbinder berdiri di tengah, menunjuk jalan yang sunyi. Itulah jalan menuju penguasaan diri. Kesimpulan dari bab 1, bab ini menegaskan bahwa perubahan hidup tidak dimulai dari luar, tapi dalam kesadaran bahwa cara kita menjalani hari perlu dirombak secara total. Bab kedua, mengapa bangun pagi itu mengubah dari segalanya. Spellbinder mulai menjelaskan dasar ilmiah dan filosofis mengapa bangun jam 5 pagi sangat berpengaruh. Ia menekankan bahwa pagi hari adalah momen ketika kortisol dan energi otak itu berada pada titik yang optimal. Ketika seseorang bangun lebih awal, ia mendapatkan ruang mental sebelum dunia itu menuntut perhatiannya. Bangun pagi bukan soal jam semata, melainkan tentang mengambil kendali atas hidup kita. Orang sukses tidak menunggu sebuah inspirasi. Mereka menciptakan kondisi agar inspirasi itu muncul dengan bangun lebih awal.
Seseorang dapat mempersiapkan hari dengan kesadaran yang penuh, bukan sekedar beraksi terhadap email, sebuah notifikasi, dan masalah orang lain. Spellbinder juga membongkar mitos bahwa bangun pagi hanya untuk orang tertentu. Menurutnya, disiplin pagi adalah keterampilan yang bisa dilatih. Awalnya memang tampak sulit, tetapi konsisten akan menciptakan kebiasaan baru yang kuat. Ia menekankan, rasa tidak nyaman adalah harga menuju sebuah keunggulan. Ilustrasi dari bab kedua ini adalah seperti seorang atlet yang berlatih sebelum matahari terbit. Orang yang bangun pagi sedang melatih otot mentalnya, sementara yang lain itu masih tidur. Kesimpulan dari bab 2 yaitu bangun pagi adalah simbol dari penguasaan terhadap diri kita sendiri. Ketika kamu menguasai pagi, kamu menguasai hidupmu. Bab ketiga, Victory Hours, 1 jam yang menentukan hidupmu. Bab ini merupakan inti utama dari buku The 5 AM Club. Di sini Robin Sharma memperkenalkan konsep Victory Hours, yaitu 1 jam pertama setelah bangun pukul 5 pagi yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan kualitas diri secara menyeluruh. Spellbinder menjelaskan bahwa sebagian besar orang menjalani hari dalam kondisi reaktif, bangun terburu-buru, langsung ngecek ponsel, membaca pesan, dan membiarkan dunia mengendalikan emosi mereka. Victory Hours hadir sebagai kebalikan dari pola hidup tersebut. Victory Hours dibagi ke dalam formula yang terkenal yaitu 20-20-20. 20 menit pertama digunakan untuk move, yaitu aktivitas fisik intens seperti olahraga ringan, stretching, ataupun kardio. Tujuannya bukan sekedar pembugaran tubuh, tapi untuk memicu pelepasan dopamin, endorfin, dan serotonin yang membantu meningkatkan fokus kita ataupun suasana hati dan energi sepanjang hari. Spellbinder menekankan bahwa tubuh yang bergerak di pagi hari akan membantu pikiran menjadi lebih jernih dan produktif. Kemudian 20 menit kedua adalah reflect. Waktu untuk menenangkan pikiran melalui meditasi, journaling, pernapasan sadar, ataupun perencanaan hidup. Di fase ini seseorang itu diajak untuk mengamati pikirannya, mensyukuri hidup, dan mengarahkan niat hari itu. Refleks membantu membersihkan beban emosional, kecemasan, dan pikiran negatif sebelum berhadapan dengan tekanan dunia dari luar. 20 menit yang terakhir yaitu grow, yaitu waktu untuk belajar dan berkembang, membaca buku, mendengarkan audio edukatif, atau mempelajari keterampilan baru adalah bentuk investasi intelektual jangka panjang. Spellbinder menegaskan bahwa orang luar biasa selalu menyediakan waktu setiap hari untuk mereka belajar meskipun hanya sebentar. Victory Hours bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. 1 jam ini jika dilakukan setiap hari akan membentuk identitas baru sebagai pribadi yang disiplin, sadar, dan bertumbuh. Ilustrasi dari bab ketiga yaitu bayangkan misalkan seorang petani yang menyiram tanamannya setiap pagi sebelum matahari terik. Tanaman itu tumbuh kuat bukan karena siraman sekali dan banyak, tetapi karena perawatan kecil yang konsisten. Kesimpulan dari bab 3 yaitu Victory Hours adalah fondasi hari yang sangat luar biasa. Ketika pagi dimenangkan dengan rasa sadar, sisa hari akan mengikuti dengan lebih terarah dan lebih bermakna. Oke, kita lanjut ke bab 4, disiplin pagi dan pembentukan identitas diri. Bab ini menekankan bahwa disiplin bukanlah suatu penjara, melainkan bentuk tertinggi dari kebebasan dan cinta terhadap diri sendiri. Spellbinder menjelaskan bahwa banyak orang hidup dalam kekacauan bukan karena kurangnya kemampuan mereka, tetapi karena tidak memiliki struktur hidup yang jelas. Bangun pagi dan menjalani Victory Hours adalah latihan membangun disiplin internal yang sangat kuat. Robin Sharma memperkenalkan gagasan bahwa setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan sebenarnya sedang membentuk identitas diri. Ketika seseorang memilih untuk bangun jam 5 pagi,
Meskipun mengantuk, ia sedang mengirim pesan ke dirinya bahwa ia adalah pribadi yang menepati janji dan bertanggung jawab. Identitas ini jika dibangun secara konsisten akan mempengaruhi seluruh aspek dalam hidupnya, misalkan dalam hal pekerjaan, hubungan, dan kepercayaan diri. Bab ini juga membahas tentang ketidaknyamanan sebagai bagian dari pertumbuhan. Spellbinder menegaskan bahwa kehidupan modern terlalu memanjakan sebuah kenyamanan sehingga banyak orang kehilangan ketahanan mental mereka. Disiplin pagi melatih seseorang untuk tetap bertindak meskipun tidak termotivasi. Dari sinilah kekuatan karakter itu dapat terbentuk. Disiplin juga membantu seseorang keluar dari pola hidup yang reaktif. Alih-alih menjalani hari berdasarkan suasana hati, orang yang disiplin menjalani hari berdasarkan nilai dan tujuan mereka. Bangun pagi menjadi simbol bahwa seseorang memilih kesadaran daripada kemalasan, tanggung jawab daripada penundaan. Ilustrasinya seperti ini, seseorang atlet yang berlatih setiap hari tanpa penonton. Disiplin pagi adalah latihan sunyi yang hasilnya baru terlihat di kemudian hari. Kesimpulan dari bab keempat ini adalah disiplin bukan tentang membatasi diri, melainkan membentuk diri. Ketika disiplin menjadi suatu kebiasaan, hidup menjadi lebih terarah, tenang, dan penuh dengan kendali. Bab 5. Menguasai pikiran, emosi, dan fokus. Bab ini fokus pada konsep mental mastery, yaitu kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan emosi agar tidak mudah dikuasai oleh stres, ketakutan, dan distraksi. Spellbinder menjelaskan bahwa pikiran manusia secara alami cenderung negatif jika tidak dilatih. Oleh karena itu, rutinitas pagi berfungsi sebagai waktu untuk membersihkan pikiran sebelum terpapar tuntutan dunia. Robin Sharma menekankan bahwa kebanyakan penderitaan manusia bukan berasal dari kejadian, melainkan dari cara kita memaknai kejadian tersebut. Dengan refleksi pagi, seseorang belajar mengamati pikirannya tanpa langsung bereaksi. Hal ini menciptakan jarak antara stimulus dan juga respon, yang merupakan kunci dalam kedewasaan emosional. Bab ini juga membahas pentingnya fokus di era distraksi. Spellbinder menyebut bahwa perhatian adalah mata uang paling berharga saat ini. Orang yang tidak mampu mengendalikan fokusnya akan mudah terpecah, lelah secara mental, dan kehilangan produktivitas. Victory Hours membantu melatih fokus melalui keheningan, refleksi, dan pembelajaran yang disengaja. Selain itu, bab ini menekankan pentingnya untuk mengelola emosi dengan memulai hari secara sadar. Seseorang menjadi lebih stabil secara emosional dan tidak mudah terpancing oleh hal-hal kecil. Ini berdampak besar pada kualitas hubungan dan pengambilan sebuah keputusan. Ilustrasinya seperti ini. Pikiran ibaratkan air yang keruh. Jika dibiarkan tenang, kotoran akan mengendap dan air menjadi jernih. Pagi hari adalah waktu untuk memenangkan air tersebut. Kesimpulan dari bab kelima, menguasai hidup dimulai dari penguasaan pikiran dan emosi. Rutinitas pagi yang sadar membantu seseorang menjalani hari dengan kejernihan, ketenangan, dan fokus yang lebih tinggi. Bab keenam, konsistensi kecil yang menciptakan keunggulan besar. Pada bab ini, Robin Sharma menekankan bahwa kesuksesan sejati tidak dibangun dari tindakan besar yang dilakukan sesekali, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Melalui karakter dari Spellbinder, pembaca diajak memahami konsep The Aggression of Marginal Gains, yaitu filosofi bahwa peningkatan kecil sebesar 1% setiap hari akan menghasilkan perubahan yang luar biasa dalam jangka waktu yang panjang. Banyak orang gagal bukan karena kurang cerdas ataupun kurang berbakat, tetapi karena tidak sabar menjalani proses kecil yang tampak sangat membosankan. Spellbinder menjelaskan bahwa bangun jam 5 pagi hanyalah salah satu contoh dari kebiasaan kecil yang terlihat mungkin sederhana, namun dampaknya sangat besar. Saat seseorang memiliki
memilih bangun lebih awal setiap hari, ia sedang membangun identitas baru sebagai pribadi yang disiplin, fokus, dan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Identitas inilah yang jauh lebih penting daripada hasil yang instan. Ketika identitas berubah, perilaku akan mengikuti secara alami. Bab ini juga membahas tentang hukum akumulasi. Satu hari bangun pagi mungkin tidak terasa mengubah apapun, tetapi setelah 30 hari, seseorang mulai merasakan kejernihan pikirannya. Setelah 90 hari, fokus meningkat. Setelah 1 tahun, kualitas hidup berubah drastis. Sayangnya, banyak orang menyerah di fase awal karena hasilnya belum terlihat. Robin Sharma mengingatkan bahwa kemajuan besar seringkali tidak terlihat sampai di titik tertentu. Lalu tiba-tiba lonjakan besar itu akan terjadi kepada hidupnya. Selain itu, bab ini menyoroti pentingnya kesabaran dan komitmen jangka panjang. Dunia modern mengajarkan hasil yang cepat, tetapi keunggulan justru lahir dari rutinitas sunyi yang dilakukan saat tidak ada orang yang melihat. Bangun pagi, membaca, berolahraga, dan refleksi diri adalah aktivitas yang mungkin tidak dipuji orang lain. Tetapi justru itulah fondasi kehidupan yang sangat luar biasa. Ilustrasi, bayangkan seseorang pemahat batu setiap hari ia memukul batu yang sama. 100 pukulan pertama tidak menunjukkan perubahan apapun. Namun pada pukulan ke-101 batu itu terbelah. Bukan pukulan terakhir yang memecahkannya, melainkan akumulasi dari semua pukulan sebelumnya. Bab ini menegaskan bahwa kehebatan bukan hasil dari ledakan motivasi, melainkan buah dari konsistensi kecil yang dilakukan dengan kesetiaan dalam kesetiap hariannya. Jangan meremehkan langkah-langkah kecil, karena di sanalah masa depan bisa dibentuk. Bab 7. Hidup dengan tujuan, makna, dan warisan. Bab terakhir ini membawa pembaca pada refleksi terdalam tentang arti hidup dan kesuksesan sejati. Robin Sharma melalui Spellbinder menekankan bahwa banyak orang mengejar prestasi, uang, pengakuan, tetapi mereka merasa kosong karena mereka tidak hidup selaras dengan tujuan dan nilai hidupnya. Bangun jam 5 pagi menjalani rutinitas Victory Hours bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membantu seseorang menemukan dan menjalani hidup yang bermakna. Spellbinder mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi siapa diri kita ketika mencapai hal tersebut. Tanpa kesadaran akan tujuan, kesuksesan justru bisa menjadi beban. Oleh karena itu, pagi hari digunakan sebagai waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apa kontribusi terbaik yang bisa saya berikan hari ini? Pertanyaan sederhana ini mampu mengubah cara seseorang untuk bekerja, berinteraksi, dan mengambil sebuah keputusan. Bab ini juga membahas konsep legacy dan warisan hidup. Menurut Robin Sharma, warisan sejati bukan tentang harta yang ditinggalkan, melainkan tentang dampak yang kita berikan kepada orang lain. Cara kita memperlakukan orang, nilai yang kita tanamkan, dan inspirasi yang kita bagikan akan hidup jauh lebih lama daripada pencapaian materi. Rutinitas pagi membantu seseorang tetap terhubung dengan nilai ini, sehingga hidup tidak dijalani secara otomatis, tetapi dengan kesadaran yang sangat penuh. Selain itu, bab ini mengajak pembaca untuk tetap dengan keberanian untuk hidup berbeda, berdisiplin saat orang lain memilih kenyamanan, dan tetap setia pada nilai meskipun tidak populer. The 5 AM Club bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi otentik dan bertanggung jawab atas potensi diri sendiri. Ilustrasinya seperti ini. Seseorang pelaut yang berlayar dengan kompas. Tujuan hidup adalah menunjuk arah. Tanpanya, kapal tetap bergerak, tetapi tidak pernah benar-benar sampai ke dalam tujuannya. Kesimpulannya, kesuksesan sejati adalah hidup yang selaras antara tindakan, nilai, dan tujuan. Ketika kamu hidup dengan makna, setiap pagi menjadi langkah menuju warisan terbaikmu. Oke men, The 5 AM Club mengajarkan bahwa hidup luar biasa emang bukan sebuah keberuntungan ya, melainkan hasil dari kebiasaan yang dilakukan secara sadar penuh dalam setiap hari. Bangun jam 5 pagi hanyalah simbol dari komitmen untuk hidup dengan disiplin.
kesadaran, dan tujuan. Buku ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah aset paling berharga. Mereka yang menghormati pagi, menghormati hidupnya. Perubahan besar tidak datang dari satu keputusan dramatis, tetapi dari keputusan kecil yang diulang dengan setia. Oke, kali ini saya ingin menegaskan, yaitu jika kalian ingin hidup yang berbeda, kalian itu harus berani hidup dengan cara yang berbeda dan dimulai dari pagi hari. Oke bro, sekian dari saya. Semoga audiobook kali ini bermanfaat buat membuka wawasan kita, menambahkan ilmu yang bisa berguna buat kalian untuk menjalani hidup ke depannya. Oke, sekian dari saya. Ketemu di audiobook berikutnya dan see ya.